Tidak perlu kaget, tidak perlu takut. Selamat datang di Persetan, pembacaan cerita setan. Setan jadi cuan, dempit dadi duit, kunti dadi komoditi. Nah, kembali lagi dengan saya Sofyan yang akan menemani kesepian kalian yang seram dengan cerita-cerita yang semoga jauh lebih menyeramkan. Bisa dari saya, bisa juga dari kalian. Jadi kalian boleh mengirim atau komentar cerita seram kalian kepada kami. Tiada kesan tanpa kehadiran kalian. Nah, untuk episode kali ini akan sedikit berbeda karena saya tidak membacakan cerita, tapi langsung mendatangkan yang punya cerita. Halo, Mas Modi. Halo, Selamat Mas. malam. Nah, jadi Mas Modi ini adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja, juga penulis juga di Mojok yang paling produktif di rubrik Malam Jumat. Dan konon khasanah persetanan Mas Modi ini sangat kaya. Betul gitu Mas ya? Kaya dengan cerita persetanan. Ya begitulah, Mas. Jadi, ini saya panggil Pak apa Mas ya Mas? Mas saja. Mas saya, akrab. Main akrab. Juga masih muda kok. Jadi gini Mas, apakah memang benar Mas Modi ini sering didatangi semacam makhluk halus-halus gitu? Itu sebenarnya pertanyaan yang kesekian lah tanya kepada saya, dan itu wajar pertanyaan ini karena saya sering sekali ya nulis di Mojok, khususnya rubrik Malam Jumat. Iya. Dan juga saya meneruskan cerita itu di Instagram saya. Jadi sering dapat pertanyaan, kamu tuh cerita makhluk halus itu beneran didatangi atau rekayasa atau bagaimana? Tapi kemarin saya buat disclaimer sih di Instagram saya itu bahwa ya saya memang pernah didatangi, cuman untuk apakah dia secara jelas atau tidak jelas itu ada tingkatannya. Dan itu saya ceritakan juga bahwa ada, kalau dari almarhum bapak saya itu ada 4 tingkatan lah. Oh gitu? Iya, 4 tingkatan. Pertama itu dari warna. Kalau biasanya orang awam ngelihat tuh biasanya warna, ada warna merah, warna kuning, hijau. Tapi itu kita nggak tahu warna merah, kuning, hijau itu bentuknya seperti apa. Berarti itu semacam kayak bayangan apa maklebat Bukan, warna? kayak kalau tahu kemamang tuh. Oh iya, nah, kemamang itu kayak bola api tapi bukan menyala-nyala kayak warna gitu. Kayak lampu merah, entah gitu. Terus yang kedua, nah, kalau yang kedua ini sering saya bayangan. Cuman tidak menyerupai ada muka. Oh iya. Jadi cuma bayangan garis lurus gini gitu. Nah, kalau Jalan. kemamang itu kan biasanya kan di sawah-sawah, di tanah lapang gitu Mas. Iya. Berarti Mas Modi ini apa nggak spesifik harus di tempat mana gitu? Berarti sak gondon di Enggak, sak Solo ya? gon-gon. Bahkan nggak cuma sak gon-gon ya, sak waktu-waktu. Oh iya? Iya, sak waktu-waktu. Kalau kadang orang ngelihat gitu kan mesti pas malam. Enggak juga. Kadang kalau siang gitu, bahkan pagi. Yang paling sering sih biasanya menjelang subuh ya, kalau itu wajar sih. Berarti Nun Sewu nih, apakah kemudian Mas Modi ini bisa disebut sebagai orang yang indigo? Wah, kalau itu terlalu jauh sih kalau indigo. Karena indigo itu bagi saya itu udah melampaui hal-hal yang tidak bisa dimiliki manusia secara umum. Maksudnya ya bahkan dia sudah bisa memprediksi atau bahkan bisa melihat masa depan, cuman dia tidak akan mengucapkan itu secara lantang di media atau di TV atau di apapun. Karena baginya ketika dia memprediksi masa depan nanti terus tidak terjadi kan takutnya salah kaprah. Itu apa, kemampuan bisa melihat yang kasat mata itu dari kecil apa setelah bertumbuh dewasa Mas? Saya tidak secara kurun waktu, maksudnya dalam artian kapan saya benar-benar pernah melihat ini untuk pertama kalinya. Tapi sependek ingatan saya
itu ketika ya saya di rumah di Jogja waktu itu masih ngontrak sama orang tua di daerah Bilangan utara Jogja. Iya. Itu yang pertama kali melihat bentuk yang ngeri lah pokoknya itu. Itu kira-kira usia berapa Mas itu? Itu saya SD kalau nggak salah. SD berarti SD. masih ini ya, masih Ha-ha. lumayan kecil ya? Iya, itu ada kok di cerita saya di 8 tahun tinggal di rumah hantu. Nah itu bisa diceritakan peristiwanya itu gimana Mas pas Kalau waktu itu? sebelumnya memang di cerita itu Hmm. waktu pertama kali ngontrak sih udah dibilangin bahwa rumah ini tuh dalam tanda kutip. Hmm. Cuman karena waktu itu almarhum bapak ya pokoknya dapat rumah kontrakan di Jogja murah, nggak peduli. Dapat di situ, kebetulan halamannya luas, halaman paling belakang bisa dibuat kolam lele dan sebagainya. Cuman ya itu akhirnya tiap malam suka ada perempuan menangis gitu. Ya kalau saya sih dengar, cuman saya karena masih SD ya, jadi mungkin mikirnya itu tetangga atau apa gitu. Cuman kalau almarhum bapak suka cari di mana sih, kok kadang di kamar, kadang di mana, dan ternyata itu ada di paling pojok halaman belakang itu ada pohon, dan ternyata kalau almarhum bapak memang bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi, jadi itu korban gantung diri Mas. Berarti ini semacam kayak turun-temurun Mas ya? Mungkin sih ya, mungkin bisa dikatakan begitu, tapi saya tidak mempelajari, ya karena nggak mempelajari secara khusus, bisa jadi karena bapak sensitif hingga akhirnya ya saya kemudian ikut-ikutan sensitif. Tapi ya yang paling beneran sensitif ketika saya udah bertumbuh dewasa dan pindah kota dari Jogja. Nah itu beneran udah mulai. Jadi selain yang sudah diceritakan tadi, terus yang udah ditulis di Mojok, ada nggak Mas yang menurut Mas Modi itu wah iki sing rong tahu dan marahin merinding itu loh sebagai orang yang memang punya kemampuan untuk melihat itu, tapi kan tetap saya rasa ada rasa takut nggak sih Mas dengan ini? Kalau takut pasti dong, takut itu pasti, apalagi kalau tinggal di rumah besar, rumah kuno, kebetulan rumah nenek kayak gitu ya. Dan itu saya benar pertama kali sensitifnya di situ karena benar-benar lagi tidur tiba-tiba ngelihat celana goyang sendiri gitu. Itu kan iya. Tapi itu bukan tikus Mas itu. Bukan, karena kan di atas, di gantungan gitu. Tapi itu udah pernah tak ceritakan sih. Yang belum tak ceritakan itu sebenarnya ya di kampus. Di tempat Mas Modi mengajar atau tempat saya belajar? Oh iya. Tempat saya belajar. Itu ada beberapa kisah. Sorry Mas, ini berarti di mana? Di Malang ya? Iya, oh, di Malang. Tempat kejadiannya di Malang. Di Malang. Itu ada karena bukan kampus baru sih, fakultas baru. Jadi masih belum punya gedung, dipinjamkan gedungnya itu ada 2 lantai. Dan uniknya adalah, saya nggak tahu ada relasi atau enggak, gedung itu tuh minim sinyal apapun nggak ada. Susah untuk, kalau era saya kan masih SMS terus kemudian datang BlackBerry Messenger iya. Itu sinyalnya susah, jadi harus keluar parkiran. Ya. Jadi harus keluar parkiran dulu. Terus yang cerita legend yang ada di situ adalah sore di ruangan pojok. Di ruangan pojok itu suka orang-orang itu suka melihat. Jadi tiba-tiba kan ini ya 2 lantai, bukan pakai eskavator atau pakai lift, jadi pakai tangga undang-undangan. Tiba-tiba dari pojok itu, dari ruangan keluar orang lari terus lompat. Berarti posisinya yang lari itu di lantai 2? Di lantai 2 dan dari ruangan. Oh, kemudian langsung lompat? Orang langsung lihat, tapi di bawah nggak ada orang. Tapi itu kalau diidentifikasi itu cewek apa cowok maksudnya yang lompat? Oh, nggak tahu kalau itu cewek apa cowok ya. Atau pokoknya lompat gitu. Cuma terlihat lompat gitu. Terus ya selidik ya katanya dulu, ini banyak versi ya. Ada yang bilang karena masalah skripsi, ada yang masalah putus cinta gitu. Pokoknya hampir setiap orang yang kuliah sore itu, terutama menjelang surup ya, menjelang maghrib itu mesti lihat ada orang jatuh. Oh iya. Artinya dulu di gedung itu pernah ada kejadian
mahasiswa yang lompat beneran berarti? Iya. Oh gitu. Karena kalau misalkan ya kalau lompat dari situ ya besar kemungkinan mesti Iya. celaka. Iya, kalau enggak ini ya Nah, iya. poklek nih. Poklek minimal, iya jelas. Iya. Itu satu. Terus yang paling legend sih, paling legend dan karena itu di era 2 tahun sebelum era saya dan 2 tahun setelah era saya itu di asrama. Di Asrama kampus. asrama mahasiswa berarti? Iya, asrama mahasiswa. Itu kalau itu sempak semua identifikasinya adalah tangan jahil. Tangan jahil, dia suka misalkan pulang malam tidur gitu, pas pakai selimutnya ditarik. Wah, kok Selimutnya ditarik. tapi itu posisinya dia di kamar sendirian apa ada Di kamar. temennya, Mas? Kalau asrama kan ini kebetulan dia sendiri. Oh, sendiri. Jadi di kamar kalau asrama kan tumpuk ya, Heeh. tumpuk ya. Ya itu ditarik. Kalau enggak nanti tiba-tiba misalkan sedang ngerjain tugas Iya. pas malam, ini sebelah itu kayak tempat buat wudhu itu keran nyala gitu. Atau enggak tiba-tiba suka ndodok-ndodokin pintu. Oh gitu. Iya, makanya disebutnya tangan jahil. Tapi kalau misalkan ditanya sama bukan penghuni ya, yang bukan penguasa yang menjaga, Iya. mesti nggak ada kayak gitu, nggak ada, itu mesti cuma ini aja halusinasi apa-apa aja. Tapi itu cerita Iya. cerita kayak urban legend. Artinya di tempat itu emang akhirnya mereka percaya bahwa tempat itu memang angker, Mas. Iya. Tapi pernah ada belum, Mas, yang sampai kesurupan kemudian ditanggap terus kayak ditakon-takoni loh, ditanya. Kalau kesurupan itu malah bukan di situ, Oh iya. tapi di cerita yang tadi saya pertama itu di gedung itu juga. Oh iya. Jadi ospek sebelum saya ya, 2008, ospek 2005 atau 2006 itu kesurupan. Itu kesurupannya yang tadi lari lompat itu apa? Bukan kesurupan. Mungkin pas ospek biasa ya kalau misalkan karena bentak-bentakan atau iya. gimana. Tapi kalau sampai menjalar itu kan berarti ada dalam tanda kutip gitu. Itu sampai teman saya itu karena mungkin dia sholatnya rajin gitu, bacaannya kuat, ya dia yang dipanggil buat nyembuhin si kesurupan. Oh iya. Ya lah aku nggak ngerti apa-apa, ya udah begitu si seseorang itu dibaringkan di tanah cuma Bismillahirrahmanirrahim hilang Sembuh. Tapi itu cerita lama ya, Iya. 2000 sebelum saya yang jelas 2006 atau 2005 gitu. Artinya Tapi di sih gedung itu. iya. Sorry, artinya sih makhluk-makhluk yang tidak terlihat ini memang cuma ini ya. Cuma sekedar menunjukkan eksistensinya, Iya. enggak. Maksudnya enggak minta prasyarat Enggak. apa misalnya harus dikasih kembang bawa kepentingan gitu enggak? Enggak. Di depan gedung saya kuliah itu ada gedung kayak semacam gedung pertemuan buat seminar dari orang-orang besar. Itu di bawahnya gedung itu ada kayak tempat buat santai, buat ngerjain tugas. Itu kalau sore atau malam gitu konon ya, itu ada kuntilanak warnanya merah. Merah matanya apa merah bentuknya, Mas? Sepengetahuan saya ya, kalau kuntilanak merah biasanya ininya bajunya. Oh, bajunya. Dan sepengetahuan saya kalau yang warna merah itu ya dalam tanda kutip doronya. Oh iya. Kayak semacam ratunya golongan mereka ini ya. Jadi yang memang dia udah ya mohon maaf mukanya udah kacau banget. Berarti itu letaknya yang ada si merah itu, bayi rawannya, mata konggo, yang ada si merah-merahnya itu berdekatan juga dengan gedung-gedung yang iya pas seberangan persis. Oh iya, seberangan persis. Jadi ini katakanlah ini gedung saya tempat kuliah, depan persis ini gedung tempat buat seminar. Oh ya. Dan memang itu pertigaan ya, seberang gedung sini fakultas, terus seberang gedung ini fakultasnya. Di antara itu memang konon sinyal memang gitu. Agak susah. Iya. Berarti emang dalam satu komplek gedung-gedung gue memang wis iya, wakeh banget ya Mas. Ya mungkin karena
kampusnya Rimbun kali ya, atau di mana? Teduh Mas ya. Tudih sampai Teduh. Teduh. Gitu. Nah selain yang itu apa lagi Mas? Ada itu hantu muka rata. Itu di Hantu muka rata itu di sebelah gedung. Ini ada gedung rektorat, ini ada gedung apa ya? Bastra, aku dulu nyebutnya. Karena anak lama kayaknya mungkin sekarang udah buat FIB ya. Iya. Terus depan lagi perpus, itu ada jalan kayak jalan semacam pertigaan. Kalau ke arah sana itu rektorat, ke arah sini itu perpus. Itu kalau malam katanya, terutama anak-anak ini ya apa, yang habis praktek, karena sebelah situ kan ada Fakultas Lauk Pauk ya. Fakultas Lauk Pauk itu maksudnya pertanian, peternakan dan sebagainya. Itu kalau habis praktikum malam pulang sok diperlihatkan, diperlihatkan lari gitu. Dan waktu itu ceritanya ada satpam yang nolong, Mbak kenapa gini lari? Ya ini saya ngeliat hantu muka rata gitu. Satpamnya bilang, oh itu udah biasa. Berarti kan memang dia eksis di deretan. Berarti itu masih di deretan yang gedung-gedung. Iya, masih satu garis lah istilahnya. Saya nggak tahu ataukah memang ada dalam tanda kutip pusaka atau apa, saya nggak ngerti. Tapi memang si muka rata ini memang mereka menampakkan dirinya bergantian Mas ya, orang terus jejer-jejer karena tempatnya jejer terus keluar bareng. Kayaknya punya zonasinya masing-masing. Oh gitu. Di sini hantu muka rata, di sana kuntilanak merah, yang di sana. Kan biasanya kalau ya sama sih seperti kita ya, sependek pengetahuan saya, kalau setiap wujud itu punya zonasinya masing-masing. Yang ini tidak bisa mengganggu yang sini nggak bisa mengganggu yang sini. Jadi mereka tahu sama tahu. Boleh dikatakan ya kerajaannya tiap zonasi beda-beda, pengaruhnya beda-beda. Berarti yang kecenderungan diganggu itu ini Mas ya, anak-anak baru ya. Iya. Mereka udah ini. Ya. Lama udah. Oh ya wajar, udah biasa gitu. Nah, selain itu apa lagi Mas? Ada sih satu, tapi ini sebenarnya cerita umum dan hampir setiap kampus itu punya. Yang kalimatnya itu sudah tahu atau sudah selesai. Iya, itu Kak pernah dengar Mas. Itu iya. Ininya gimana Mas? Jadi ceritanya kan kalau di tempat di kampus itu kan kursinya jejer ya, kursinya jejer berjarak, bukan karena pandemi tapi emang jarak biar bisa buat colokan dan sebagainya. Jadi ada satu orang ngerjakan sesuatu gitu, terus satu orang ya ada ngerjakan, tapi si orang itu diem aja gitu, tanpa memperlihatkan ekspresi, tanpa apapun lah, nggak ada ketawa, nggak ada obrolan atau apa, nggak ada. Dan mungkin karena itu ngerjainnya sudah larut malam, dan kalau era dulu kan masih boleh ya, malam ngerjain di situ. Kalau sekarang kayak udah dibatasi. Itu kok curiga, ini siapa, ini kok aneh gitu loh, perilakunya aneh gitu. Ya nggak nyapa, ya nggak menunjukkan ekspresi apapun. Nah, untuk membuktikan bahwa dia manusia atau bukan manusia, si yang sedang mengerjakan sesuatu itu ngeliatin pulpen. Ketika mau ngambil pulpen, dia nengok kiri, kaget. Ternyata nggak ada kakinya. Oh, yang si sebelahnya tadi. Iya, yang tanpa tadi itu ya? Nggak ada kakinya. Terus ya akhirnya karena timbul rasa takut kan, merinding ya. Mungkin kalau merinding kan udah bulu kuduk, sini udah ini ya, terus panas apa gimana. Langsung nutup laptop, semuanya dimasukkan tas. Begitu mau beranjak, ditanya, baru respon. Sudah selesai atau sudah tahu? Ini berarti si yang tadi nggak respons itu. Si makhluk halusnya berarti Mas ya? Sudah selesai atau sudah tahu? Artinya mereka ini sebenarnya semacam kayak bisa membaca mata batin manusia mungkin ya malahnya. Sebenarnya ya memang kalau menurut saya ya setiap makhluk apapun itu ya biasanya pengen menunjukkan eksistensinya aja. Ini loh, aku ning kene, aku tuh ada di sini, aku tuh ada di sana. Ya kamu tahulah gitu loh.
Tapi Mas sendiri pernah juga yang ini tadi yang terakhir? Apa kalau yang situ Oh. perpus enggak pernah ke perpus. Oh iya. Anak kesat kok. Neng desain ya. Ya gue bejo Mas. Nah, jadi gini Mas, di episode 3 dan 4 ya, yang di rumah kosong itu, nah itu kan kemarin apa, pas take itu kan hampir maghrib sama setelah maghrib Mas itu. Jadi kan tahu tuh Mas yang rumah kosong itu yang di seberang jalan, Tahu. yang paling samping kalau dari sini sampai mana ini? Kanan nek kiri. Samping kanan. Oh, samping kanan. Nah itu tiba-tiba aku tuh koyo kesemutan loh Mas tangannya gitu. Koyo apa mingkup ngono ya. Iya. Itu bukan karena lapar ya, wong aku ya habis makan tuh. Nah itu kalau kalau menurut terawangannya Mas Modi, Terawangan. oh ya apa ya bahasanya? Ya terawangan lah ya Mas. Terawangan. Itu sebenarnya di rumah itu ada apa Mas? Saya ngelihat itu apa dari cuplikan yang di cuitannya Mas Ali ya, kan ada 1 menit yang dibuat versi itu. Kalau saya sih dari dulu emang curiga sih, di depan itu rumah itu kan rumah kosong ya, ada 2 ya. Itu memang ada, cuman bentuknya apa saya nggak tahu ya, tapi itu cuma perkiraan loh ya. Kita sih mbah-mbah. Oh iya. Kita sih mbah-mbah. Berarti yang dipakai kemarin. Cuman dia kayaknya kalau modelnya versi apa tadi? Kayak Kesemutan gitu. Dia cuma pengen ini sih, pengen menunjukkan eksistensi dengan mendekati, belum sampai nempel. berarti itu mendekati tubuh saya Mas mbah itu. Soalnya nanti kalau misalkan udah nempel gini, ngeblak. Oh iya. Iya, udah ngeblak. Enggak, maksudnya mendekati apakah dia menyentuh tangan saya? Oh enggak ngerti aku tuh enggak belum tahu secara pasti ya. Tapi biasanya dia mendekati iki ngopo toh, ono opo toh, kok biasanya ra ono opo-opo. Iya. Tapi kok saiki ono opo-opo, aku tuh pengen ngerti. Iya. Cuman karena ya dia sudah tinggal lama di situ, berarti kan energinya tentu lebih besar. Kalau energinya lebih besar kan lebih punya peluang buat memperlihatkan, walaupun kemungkinannya 50-50 tergantung dari kitanya. Kalau kita semakin merunduk, semakin takut, dia akan membesar. Tapi kalau kita coba melawan ya dia akan cuma terlihat bayangan. Iya. Dan kalau misalkan kayak gitu ya mungkin efeknya Mas Sofyan masih oke lah gitu. Walaupun tetap medeni mesti aku kalau pulang lewat situ ya tetap takut lah. Oh, iya. Lah malam kan. Ya, saya pikir kayak sampean ini kan udah melepaskan diri dari rasa ketakutan dan merinding gitu. Tetap ada Mas. Oh, iya. Gimana itu kalau kata almarhum bapak saya itu sengeri-ngerinya setan yang ada di film-film atau di sinetron apapun tuh lebih serem kalau misalnya kamu udah melihat. Jangan pernah berharap kamu bisa melihat setan, karena kalau kamu sudah pernah sekali melihat setan, kamu akan sulit lepas ingatan. Karena benar-benar apa ya, kacau lah kalau udah pernah melihat dalam. Tapi misalnya pernah lihat sekali nih, itu kayak keterusan gitu nggak? Iya, kayak yang saya pernah cerita ke teman-teman bahwa pernah sekali di bilangan Jalan Utara Jogja itu ketika saya nabrak, dan itu berapa tahun yang lalu loh, hampir 8 tahun yang lalu, dan saya masih ingat bentuk wajahnya. Waktu itu ketepaan ya, karena kebetulan ya, karena hampir nabrak dan mendadak, dan dia gini loh, kayak lampir gitu loh, lampir kalau ketawa itu loh, tapi nggak mengeluarkan suara. Itu membayang terus sampai bahkan secara detail gitu. Bahkan di detik ini saja saya masih bagaimana dia belok gini, dia karena pakai cuma bukan baju yang tanpa ada kancingnya gitu loh. Iya. Seleretkan gitu. Nah ini Mas, balik lagi ke yang rumah yang episode 3-4 tadi. Nah jadi itu kan sempat berhenti sebentar itu ya, berapa menit itu kan rasanya terus diambilin minum kan sama teman-teman.
Nah, rasanya itu wis kaya mual ngono lho Mas Awi. Iya. Nah, itu berarti itu sejauh apa Mas Ya intervensinya sebenarnya? kalau mual berarti emang ada energi toh di situ. Ada energi yang itu tabrakan Iya. antara manusia dengan yang bukan manusia. Kalau sudah merasa mual, habis itu nanti pusing. Hampir Mas itu. Iya, kalau pusing itu. sudah pusing, mual, hilang kesadaran, masuk. Surupan. Iya. Untuk masih selamat teman-teman. Biasanya gitu, misalnya anehnya ketika misal kita masuk di ruangan yang itu sudah lama, ini kalau kita nggak kuat atau bukan nggak kuat ya, nggak siap, bisa nanti tiba-tiba langsung mual. Oh gitu. Kalau udah mual langsung ke atas, pusing, mual combo, hilang kesadaran, Nah, wes, persis Mas itu. selesai. Kayak gitu kejadiannya. Kalau hilang kesadaran ya wes harus ada orang yang memang berani dan punya kelebihan untuk membersihkan hal-hal seperti itu. Iya. Padahal waktu Tapi kalau itu, kayak gitu, apa misal udah mual, terus menjelang pusing, ini Mas tekan jempol, Oh, ujung jempol kaki. ujung ini, jempol Mas. kaki, baik kanan atau kiri. Tapi itu ditekan sendiri apa harus orang lain? Tekan sendiri nggak apa-apa, Tekan sendiri. karena biasanya masuk dari situ toh. Oh gitu. Karena Malah kalau udah masuknya dari jempol? iya dari jempol, maksudnya dari jempol. Kalau udah sampai sini, wes siap-siap. Kalau pas yang sampai agak pusing itu sampai mana Mas kira-kira? Sampai leher biasanya. Oh dia udah sampai leher. Udah sampai leher. Makanya paling aman tuh ya pencet jempol. Iya, iya. Makanya kalau misalkan kalau pernah lihat yang orang-orang katakanlah kesurupan atau apapun itu, mesti yang dipencet jempolnya dulu. Iya. Jempol dikasih minyak biar panas. Oh tak pikir dia itu masuknya dari atas terus mencep ke kepala gitu. Enggak. Balik dari ini dulu, Iya, iya. di bawah dulu. Berarti hitungannya masih diberi keselamatan Iya. waktu sore itu Mas. Nah, mungkin karena doa dari teman-teman video juga kan. Iya, Masya Allah. Nah, itu teman-teman cerita dari Mas Modi sudah sangat banyak sekali. Ini tadi ada berbagai macam jenis makhluk halus Mas ya, ono sing nganggo pakai baju merah, ada yang tiba-tiba lompat dari lantai 2 Mas ya. Iya. Dan tiba-tiba hilang terus sampai yang lokasi terakhir itu yang episode 34 ternyata di situ ada mbah-mbahnya dan dia ikut syuting artinya kan walaupun nggak kelihatan itu. Nah baik, demikian kisah dari sedulur kita Mas Modi atau nuwun sanget. Jadi kalian yang lagi kuliah hati-hati, jangan neko-neko karena kampus sedang sepi, jangan dimanfaatkan untuk yang tidak-tidak karena resikonya adalah didatangi yang tidak-tidak. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Modi sudah berkenan untuk bercerita banyak. Ya, sama-sama Mas Sofyan. Jadi, Terima kasih Ya diundang. sudah membuat saya berdek juga gitu. Tapi yang penting kita semua dalam kondisi sehat. Amin. Matur nuwun sangat Mas J. Nggih, sami-sami Mas. Dan akhir kata semoga menyeramkan dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Juga berdoa. Matur nuwun.